Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam tutorial Falak Ruhani Hisab Abjadiyah. Kali ini kita akan membahas tentang Ru'yatul Hilal, melihat bulan baru untuk kalender Hijriyah via aplikasi. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mengetahui tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya tanggal berapa Masehi, 1 Syawal itu tanggal berapa, 1 Rabiul Awal dan selanjutnya. Nah, kita akan melihat posisi bulan untuk menentukan tanggal 1 Hijriah itu jatuhnya tanggal berapa Masehi, tapi melalui aplikasi, via aplikasi. Aplikasi apa yang dimaksud? Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi AstroTab. Jadi Anda harus download aplikasi AstroTab, download dulu aplikasi AstroTab free ini di Android di Play Store. Anda lihat, kalau sudah Anda install, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, Anda pastikan di sini terbaca wilayah di mana Anda tinggal. Kalau di sini kan in the city Gandaria, berarti saat ini saya ada di Gandaria. Nah, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Nah, ini harus Anda pastikan kebaca. Kalau di sini tidak ada nama wilayah Anda, berarti ada settingan yang belum Anda setting di handphone Anda. Yang kedua, Anda lihat di sini ada garis tengah. Ini ada garis hijau tengah. Jadi di tengah lingkaran ini, setengah lingkaran. Nah, ini ada garis tengahnya. Nah, garis tengah ini menunjukkan bahwa yang ada di atas garis ini adalah di atas ufuk. Yang ada di bawah garis ini namanya di bawah ufuk. Kita akan fokus kepada planet. Planet itu yang berwarna putih, ini simbol planet ini. Yang warnanya putih adalah simbol planet. Planet yang ada di atas garis itu berarti planet itu sedang ada di atas ufuk. Planet yang ada di bawah garis tengah berarti planet itu ada di bawah ufuk. Kita tidak akan bicara planet lain, kita hanya berbicara tentang bulan. Ini simbol bulan ini ya. Ini simbol bulan. Anda harus lihat ini simbol bulan, pahamin. Kita akan fokus ke sini saja karena kita akan memantau bulan. Baik, saya kasih contoh penerapan aplikasi ini. Nah, ini kalau di komputer seperti ini tampilannya. Sekarang sekarang tanggal 27 April tahun 2020 jam 9.05 PM atau jam 9 malam di Gandaria Utara, Indonesia. Nah, ini sudah terbaca. Lalu kita lihat di sini ada bulan. Nah, bulan ini ada di atas ufuk. Anda klik saja bulan ini, Anda klik bulan, maka akan muncul informasi terhadap bulan. Bulan sedang beroposisi sextile square atau konjungsi. Nanti di sini akan terlihat bulan sedang berada di mana, beraspek dengan apa. Informasi-informasi ini kita akan lihat nanti ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga adalah di sini ada simbol tanda panah ke atas, Anda klik. Lalu ada tanda panah ke bawah, ini Anda klik. Nah, di sini ada kolom date, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini untuk men-setting bulan yang Anda inginkan, itu bulan apa yang akan Anda cari, kemudian tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa, gitu ya. Ini untuk setting tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sampingnya ini ada time gitu ya, ada time. Nah, ini untuk men-setting tanggal, jam, untuk men-setting jam berapa yang Anda tuju, jam 21 kah, jam 2.19, jam 18. Ini menitnya, yang ini menitnya ya. Baik. Kemudian kalau Anda sudah menginstal aplikasi ini, dan ini Anda harus pastikan tadi itu ya, beberapa hal harus Anda pastikan, termasuk posisi 1 ini harus ada di sebelah kiri ini. Ini posisi 1 harus di sebelah kiri. Kalau posisi 1 tidak ada di sebelah kiri, maka Anda klik tanda ini. Tanda kunci ini Anda klik. Nanti kemudian seperti ini. Misalkan tampilannya Anda seperti ini. Angka 1-nya ada di atas, bukan di sini. Maka Anda klik ini. Maka kemudian Anda klik yang paling atas. Nah, angka 1-nya ada di sebelah kiri. Baik.
Kalau Anda sudah menginstal ini, dan ini harus pahamin komposisi yang ada di aplikasi ini. Kalau sudah diinstal, maka langkah selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah melihat posisi bulan, posisi hilal atau bulan baru untuk penentuan awal bulan tanggal 1 Hijriah. Yang pertama, saya akan sampaikan tahap-tahapannya. Yang pertama, ketahui tanggal 29 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Kalau kita pengen menghitung Ramadan, berarti bulan sebelum Ramadan adalah Sa'ban. Kalau kita pengen menghitung tanggal 1 Ramadan, itu jatuhnya tanggal berapa, berarti Anda harus melihat tanggal 29 Sa'ban bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Karena sebelum Ramadan adalah Sa'ban. Kalau Anda pengen menghitung tanggal 1 Syawal, tanggal berapa jatuhnya Masehi, maka sebelum Syawal itu kan Ramadan. Berarti Anda harus lihat tanggal 29 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Di mana melihatnya? Melihatnya mudah saja. Lihat saja Anda di kalender-kalender yang banyak beredar. Karena biasanya di setiap kalender itu ada juga kalender Hijriahnya. Nah, Anda lihat di situ tanggal 29 Hijriah itu jatuh pada tanggal berapa. Kalau Anda pengen menghitung tanggal 1 Muharram misalnya, 1 Muharram bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Nah, sebelum Muharram itu kan Hijriah, Zulhijjah. Sebelum Muharram adalah Zulhijjah. Maka Anda harus lihat tanggal 29 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Itu ya, tahap pertama, ketahui dulu tanggal 29 Hijriahnya. Setelah itu, yang kedua, ketahui waktu maghrib pada daerah setempat di tanggal tersebut. Jadi misalnya Anda tinggal di Radio Dalam, nah tanggal yang bertepatan tanggal 29 Hijriah tadi itu maghribnya jatuh tanggal berapa. Nah, Anda catat di situ. Lalu yang ketiga, kurangi waktu maghrib tersebut dengan 8 jam. Jadi misalnya maghribnya jam 18.00. Nah, berarti jam 18.00 dikurangi 8 jam, sama dengan jam 10.00. Kalau sudah dapat data ini, yang Anda tulis, mudah kok, ini sangat mudah. Lalu yang keempat, buka aplikasi AstroTab Free-nya. Jadi aplikasi tadi Anda buka, lalu masukkan data tanggal Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Hijriah tersebut di kolom date, dan pada kolom time masukkan hasil pengurangan waktu maghrib dengan 8 jam tersebut. Lalu perhatikan posisi bulan atau moon di bawah ini. Setelah Anda sudah masukkan data dan time, lalu Anda klik OK, maka Anda perhatikan posisi bulan di bawah. Posisi bulan itu seperti apa? 1. Bulan atau moon sudah ijtima, konjungsi dengan matahari atau sun atau belum. Anda lihat nih, moon sudah konjungsi dengan sun apa belum? Bulan sudah ijtima, sudah konjungsi dengan matahari apa belum? Jika belum, maka esok hari adalah tanggal 30 Hijriah. Jadi besoknya itu dipastikan tanggal 30 Hijriah. Belum ganti bulan baru. Tanggal 1 bulan atau bulan baru jatuh pada esok lusanya. Tapi jika sudah ijtima, sudah konjungsi, maka lanjutkan langkah berikutnya, yaitu rubah jam pada tanggal itu ke waktu maghrib. Ya, Anda rubah jam pada tanggal itu ke waktu maghrib, lalu lihat posisi bulan atau moon. Anda lihat posisi bulannya. Ya. Jika bulan atau moon ada di bawah garis ufuk, garis tengah yang berwarna hijau tadi, maka esok hari adalah tanggal 30 Hijriah. Jadi ketika kita melihat, oh bulan ternyata ada di bawah garis tengah, di bawah garis ufuk. Oh berarti besok dipastikan tanggal 30, belum tanggal 1. Artinya belum ganti bulan baru, tanggal 1 atau bulan baru jatuh pada esok lusanya. Tapi jika bulan atau moon ada di atas garis ufuk, maka pastikan bulan sudah ijtima, sudah konjungsi dengan matahari atau sun lebih dari 2 derajat 38 menit. Kita akan lihat nanti, ada datanya nanti di aplikasi, berapa derajat dia konjungsinya. Kalau dia ada di bawah 2 derajat 38 menit, maka esok hari adalah tanggal 30 Hijriah. Belum ganti bulan baru. Tanggal 1 atau bulan baru jatuh pada esok lusanya.
Jika sudah berada di atas 2 derajat 38 menit, maka keesokan hari adalah tanggal 1 atau bulan baru. Nah, ini langkah-langkahnya. Untuk mempermudah, saya kasih contoh atas langkah-langkah tadi. Kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah? Kita akan menghitung tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuhnya pada berapa Masehi, tanggal berapa Masehi. Sebelum Ramadan adalah Sa'ban. Maka kita lihat tanggal 29 Sa'ban, karena sebelum Ramadan adalah Sa'ban. Tanggal 29 Sa'ban bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi. Tahu dari mana ini? Lihat di kalender. 29 Sa'ban bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 April 2020. Anda lihat di kalender yang terpercaya ya. Yang kedua, waktu maghrib pada tanggal 23 April 2020. Kita lihat nih waktu maghrib pada tanggal itu untuk wilayah Jakarta Selatan jatuh pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Jadi kita lihat nih Jakarta Selatan tanggal 23 April maghribnya jam berapa? Kita lihat ternyata jam 17.49. Ini Anda lihat saja di jadwal sholat banyak. Kemudian kurangi waktu maghrib tersebut dengan 8 jam. Maka kita kurangin. Tadi maghrib jam 17.51, maaf ya, ini bukan 51 ya. 17.49, bukan 51, maaf nih. 17.49, karena ini maghribnya 17.49. 17.49 dikurangin 8 jam. Maka hasilnya adalah jam 9.49 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 17.49, lagi-lagi nih ya, mohon diperhatikan ini bukan 51 tapi 49. Karena ini maghribnya 49. 17.49 dikurangin jam 8, dikurangin 8 jam sama dengan jam 9.49 waktu Indonesia Barat. Kalau sudah dapat data ini, buka aplikasi Astro Free-nya. Lalu masukkan data tanggal Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban 1441 Hijriah di kolom date, dan pada kolom time masukkan hasil pengurangan waktu maghrib dengan 8 jam tersebut, lalu klik OK. Nah, ini kita lihat nih. Tadi kita klik yang tanda panah di bawahnya, kan ada keluar. Nah, datanya ini di date Anda masukkan 23 April 2020. Kemudian di time Anda masukkan jam 9.49. Ulang ya, 9.49 dari mana? 9.49, jam 9.49 adalah dari waktu maghrib dikurangi 8 jam. Waktu maghrib setempat dikurangi 8 jam. 17.49 dikurangin 8 jam. Ini tanggal 23 April dari mana? 23 April dari hitungan kalender bahwa 29 Sa'ban bertepatan dengan tanggal 23 April 2020. Nah, setelah Anda klik OK, ya, nanti setelah Anda klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lihat sebelah kiri dulu ini. Maka akan muncul seperti ini. Anda pastikan dulu di sini 23 April 2020 jam 9.49 di Gandaria, Indonesia. Nah, Anda pastikan dulu nih data Anda benar. Setelah itu, setelah Anda lihat data ini benar, maka kemudian Anda klik, ini kan gambar bulan di sini. Anda klik gambar bulannya, lambang bulannya Anda klik. Ketika Anda klik lambang bulan, maka muncul seperti ini keterangannya. The moon, ini adalah bulan. Nah, Anda lihat, ada nggak tulisan konjungsi with the sun? Ijtima dengan matahari, konjungsi dengan matahari. Ternyata ketika kita klik lambang bulan di sini pada tanggal 23 April 2020 jam 9.49, maka ada keterangan di sini konjungsi dengan matahari. Artinya pada tanggal 23 April 2020 jam 9.49 sudah terjadi konjungsi dengan matahari. Bulan sudah konjungsi dengan matahari. Nah, karena sudah konjungsi dengan matahari, gitu ya. Anda perhatikan kalimat konjungsi with the sun, gitu ya. Karena dia sudah konjungsi dengan matahari, maka lakukan langkah selanjutnya. Lalu perhatikan posisi bulan. Nah, apa langkah selanjutnya? Bulan atau moon sudah ijtima konjungsi dengan matahari atau sun atau belum? Sudah. Kalau tadi kita klik, sudah konjungsi. Tadi kan sudah konjungsi, ini konjungsi dengan matahari.
Jika sudah ijtima, sudah konjungsi, maka lanjutkan langkah berikutnya, yaitu rubah jam pada tanggal itu ke waktu maghrib, lalu lihat posisi bulan. Maka kita klik ini, klik lagi nih, kita klik, lalu kemudian datanya kita rubah ke data jam maghrib, waktu maghrib. Maka akan muncul seperti ini. 23 April 2020 jam 17.49. Jam 17.49 adalah apa tadi? Jam waktu maghrib di Gandaria Indonesia. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah ini perhatikan posisi bulan. Perhatikan posisi bulan. Ini posisi bulan. Ini posisi bulan ya. Bulan ada di atas atau di bawah? Garis tengah. Ketika kita perhatikan, ini kan garis tengah. Oh, ketika kita perhatikan garis tengah, berarti bulan sudah ada di atas ufuk. Karena dia ada di garis tengah. Bulan sudah ada di garis ufuk. Ada di atas ufuk, gitu ya, atau garis tengah yang berwarna hijau atau di bawah ufuk. Kita lihat ternyata ada di atas ufuk. Jika bulan atau moon ada di atas garis ufuk, karena dia ada di garis ufuk, maka pastikan bulan sudah ijtima, sudah konjungsi dengan matahari lebih dari 2 derajat 38 menit. Kita perhatikan di sini. Bulan, ini bulan, konjungsi, ini Anda lihat sini, konjungsi dengan matahari 3 derajat 50 menit. Nih ya, 3 derajat 50 menit. 3 derajat 50 menit itu sudah di atas 2 derajat 38 menit. Nah, maka bulan terlihat konjungsi dengan matahari 3 derajat 50 menit atau lebih dari 2 derajat 38 menit. Jika sudah berada di atas 2 derajat 38 menit, maka keesokan hari adalah tanggal 1 atau bulan baru. Maka 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Masehi. Baik, saya kasih satu contoh lagi. Kita akan melihat 1 Syawal 1441 Hijriah itu jatuh pada tanggal berapa Masehi? 1 Syawal. 1 Syawal berarti kita akan melihat sebelum Syawal apa? Ramadan. Kita lihat tanggal 29 Ramadan itu jatuh pada tanggal berapa? Setelah kita lihat di kalender, 29 Ramadan itu jatuh pada tanggal 22 Mei tahun 2020. Kalau sudah tahun 2020, 20 Mei, maka 22 Mei, maka kita setting di sini. Saya ulang ya. Kalau sudah tahu tanggal 22 Mei tahun 2020, maka kita klik ini, tanda bawah, lalu kemudian kita lihat, kita ganti, ini bulan Mei, kemudian kita setting di tanggal 22 Mei tahun 2020. Ini tanggal 29 Sya'ban, 29 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 22 Mei tahun 2020. Kemudian kita lihat tanggal 22 Mei 2020 maghribnya jatuh jam berapa? Ketika kita lihat jadwal maghrib, maka maghrib di Jakarta Selatan di Gandaria Utara jatuh pada pukul 17.51 menit. 17.51 menit. Kita klik di sini, kita setting 17, lalu kemudian kita cari 51 menit. Nah, 51 menit. Nah, 17.51 menit, waktunya 22 Mei tahun 2020. Kalau sudah data ini sudah benar, maka kita oke. Oke. Nah, kita lihat di sini. Mei tanggal 22 tahun 2020 jam 5.51 PM sore. Berarti jam 17.51. Oke. Kalau sudah, kita rubah lagi jamnya di sini. Kurangi jam waktu maghrib dengan 8 jam. Kalau di sini 17.51 waktu maghrib dikurangin 8 jam berarti sama dengan jam 9.51. Kita okein. Sini sudah berubah jam 9.51 pagi. Nah, setelah kita lihat
kita pastikan jam 9.51 tanggal 22 Mei tahun 2020. Lalu kita lihat posisi bulan. Kita klik bulan. Apakah bulan sudah konjungsi dengan matahari? Kita lihat nih bulan. Ini tren, sextile, konjungsi. Nah, kita lihat sini ada konjungsi dengan matahari. Berarti jam 9.51 ini bulan sudah konjungsi dengan matahari. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita rubah lagi data ke jam maghrib. Kita rubah lagi tadi. Kita rubah lagi ke jam maghrib. Maghrib untuk waktu setempat. Jam 17:51. Kita oke. Oke. Lalu kita lihat. Bulan ada di mana? Ini posisi bulan. Ternyata bulan ini ada di bawah garis tengah. Nih, ini garis tengah. Posisi bulan ada di sini. Jam 5.51 PM waktu maghrib. Ya. Ini bulan ada di bawah garis tengah. Karena bulan ada di garis tengah, maka dipastikan esok hari adalah tanggal 30 Ramadan. Belum masuk bulan baru. Artinya belum masuk tanggal 1 Syawal. Jadi kalau tanggal 22 Mei ini, berarti besoknya tanggal 23 Mei itu tanggal 30 Ramadan. Syawalnya tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri berarti jatuh tanggal esok harinya, yaitu tanggal 24 Mei. Saya ulang, berarti karena tanggal 22 Mei ini bulan masih ada di bawah garis ufuk pada waktu maghrib, maka dipastikan tanggal baru atau tanggal 1 Syawal baru terjadi pada esok lusanya. Tanggal berapa? 24 Mei 2020. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, keterangan singkat tentang metode untuk mengetahui posisi bulan dalam menentukan tanggal 1 Hijriah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.